Kita siapkan mata kita, kita arahkan hati kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami percaya Tuhan kebaikan kekurangan-Mu mengikuti kami Tuhan. Biar hari ini kami bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan. Memuji menyembah Engkau, mendengarkan apa yang Kau katakan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Roh Kudus, sehingga kami bisa menyiapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat. Terima kasih Bapak, sertai kami yang melayani ataupun kami yang datang semuanya Tuhan, dan yang sertai kami sehingga kami bisa menangkap apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau konsentrasi, kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Sanjung
Duduk enggak apa-apa, asal semangat. Amin. Cita-cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tanah bagai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, anugerah bagai yang bergelora. Amin.
dulu ya badan itu sedikit. Saya dulu itu waktu saya masih muda, kan sering sama ibu saya ke gereja. Kalau ada lagi yang orang tua ya dulu lagunya apa ya, Derek Gusti orang rugi itu kan ada menceritakan di dalam hati saya ini. Mungkin dia kadang saya dalam hati saya gini, kalau masih ke gereja ada lagu Jawa itu ya pas saya masih semuanya suami dalam hati saya gini, ibu saya semua kalau sebenarnya kok apa namanya lagu baru lagi tapi yang bukan dalam hati saya itu dulu. Tapi sekarang karena usia saya juga mungkin sudah tua ya, jadi itu sekarang ketularan seneng dan bukan dangdutan tapi seneng lagu kayak gini ya. Terus saya dulu suka apa bilang ibu saya gini, tiap hari kan kita seringnya itu kalau pergi mesti bawa minyak kayu putih, terus bawa lagi itu ya minyak segini itu namanya lupa saya ya, PPK apa itu ya. Nah itu saya sering bilang gini, kalau setiap hari kok mesti anggar tinggal mesti anggar motor mesti bawa terus saya ngomong. Tapi sekarang saya apa ya maksudnya kalau di tas itu kalau nggak ada minyak kayu putih itu rasanya biaya. Padahal cuma besok.
Yesus. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sepanjang pagi sampai detik sore ini. Kami melihat campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan begitu dahsyat dan luar biasanya. Dan kami percaya bila mana Tuhan Yesus kami ada di tempat ini, di persekutuan acara persekutuan rumah berkat, kami percaya ini bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus. Kami mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarlah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan tadi, biarlah pujian itu Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami akan membuka hati kami lebar-lebar. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja lewat hati, iman dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman Tuhan menjadi remah, menjadi kekuatan, menjadi kompas dalam hidup kami, agar supaya makin hari hidup kami makin berkenan, makin hari hidup kami makin kudus, makin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan yang mengambil acara, Tuhan yang mengambil alih acara ini mulai dari awal sampai pada tuntasnya. Engkau tolong Bapa hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau memberikan hikmat, pewahyuan, singkapkan rahasia firman-Mu lebih dan lebih lagi. Dan pujilah nama Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Yang mungkin bisa dinyalakan ini. Iya, haleluya. Kelihatan ini wajah-wajah sukacita. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Ini saya yang kedua kalinya untuk share, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat petang atau pada saat sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hambanya Bapak Lukas yang telah mempercayakan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, langsung saja kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini topiknya adalah melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah. Amin. Ya. Judul atau topik kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama sebagai ayat landasan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkan ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Iya, kita sama-sama bangkit berdiri. Yohanes 15 ayat yang ke-8 ya. Baik, kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau memberikan sedikit satu pendahuluan kepada kita agar supaya pada waktu nanti masuk di dalam pokok isi kebenaran firman Tuhan itu kita lebih gampang nyantol dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berbuah adalah salah satu pertanda kerohanian seseorang itu bertumbuh. Betul ya Bapak Ibu? Sekali lagi ya, hidup yang berbuah adalah salah satu pertanda ya kerohanian seseorang itu bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi dia juga mencapai yang namanya kedewasaan rohani. Kenapa begitu? Karena menghasilkan buah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini kepada kita pada saat sore hari ini. Mau sehebat apapun pelayanan kita, ya, mau sehebat apapun pelayanan kita di mimbar Bapak Ibu sekalian, tapi kalau tidak berbuah, berarti kita masih belum dewasa rohani atau masih belum bertumbuh. Ya, kenapa begitu? Karena sekali lagi,
Bila mana engkau berbuah banyak, maka firman Tuhan mengatakan engkau adalah murid-muridku. Firman Tuhan mengatakan begitu tadi di ayat nasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengerti kita menghasilkan buah atau tidak, kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya, tentunya Tuhan, itu pasti. Ya, sekali lagi, yang mengerti kita sudah menghasilkan buah atau tidak, yang pertama itu adalah suami kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Yang kedua itu adalah istri kita. Oke Bapak Ibu? Yang ketiga, yang mengerti kita berbuah atau tidak Bapak Ibu, itu juga bisa anak-anak kita Bapak Ibu, atau juga bisa asisten rumah tangga atau pembantu kita. Ya, mereka yang lebih mengerti kehidupan kita ini berdampak atau tidak, kehidupan kita ini menjadi teladan atau tidak, kehidupan kita ini menjadi kesaksian atau tidak. Orang-orang terdekat di sekeliling kita, siapa itu? Tidak usah jauh-jauh, keluarga terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang begini kepada kita pada saat sore hari ini. Jangan lihat dari penampilan luarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi, jangan lihat dari penampilan luarnya, tapi saya mau tekankan kepada kita pada saat sore hari ini, lihatlah dari buahnya. Kenapa? Karena seringkali kita terkecoh, seringkali penampilan luar itu menipu dalam hal ini. Betul atau betul? Jangan jadikan suatu patokan bahwa kalau orang yang sudah melayani di mimbar pasti sudah dewasa rohani, pasti imannya sudah bertumbuh. Jawabannya saya mau katakan, belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Seringkali kan kadang-kadang, wow, luar biasa, aku diberkati oleh firman-Nya. Oh, luar biasa. Oh, kalau dia hitungannya WA-nya luar biasa dahsyat. Saya katakan Bapak Ibu sekali lagi, jangan jadikan satu patokan. Kalau orang sudah melayani firman Tuhan, kalau orang sudah melayani di mimbar, apapun itu yang penting di mimbar, jangan jadikan satu patokan. Kalau imannya sudah bertumbuh, kalau dia sudah pasti rohani, saya katakan, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin rodok-rodok udah enak didengar, tetapi jawabannya saya katakan belum tentu. Sebab orang yang dewasa rohani adalah, sekali lagi Alkitab bilang, bukan silaban mengatakan, tetapi Alkitab bilang adalah orang yang dewasa rohani, orang yang bertumbuh adalah orang yang menghasilkan buah. Amin. Sebab saya percaya melalui buah yang dihasilkan Bapak Ibu sekalian, selain nama Tuhan dipermuliakan, juga sebagai pertanda seseorang adalah murid Tuhan. Tolong tampilkan Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Bapak Ibu tolong lihat ya, supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika apa disini dikatakan, kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Betul Bapak Ibu sekalian? Jadi saya mau bilang kepada kita Bapak Ibu, kalau kita belum berbuah, berarti bertanda belum jadi kita murid. belum jadi murid. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dikatakan murid Tuhan adalah bila mana hidup kita itu berbuah. Dikatakan murid Tuhan adalah bila mana hidup kita menjadi berkat. Dikatakan murid Tuhan adalah bila mana hidup kita menjadi teladan. Dikatakan murid Tuhan adalah bila mana kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kenapa? Karena kita menghasilkan buah. Secara sederhana begini Bapak Ibu sekalian, ranting yang menghasilkan buah Bapak Ibu, ranting yang menghasilkan buah adalah satu gambaran Bapak Ibu sekalian, adalah satu gambaran dari seorang Kristen yang hidupnya itu menjadi berkat. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi berkat, maka hidup kita harus menghasilkan buah. Kalau kita ingin menjadi teladan, hidup kita harus menghasilkan buah Bapak Ibu sekalian. Endingnya itu sekali lagi yang saya mau tekankan,
dibenarkan endingnya itu, ujung-ujungnya itu adalah buah. Untuk apa Bapak Ibu kita memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, ya punya uang yang banyak, sugih, tetapi endingnya kita binasa, hidup kita tidak menghasilkan buah. Ujung-ujungnya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang kita dapatkan adalah neraka, ya, bukan surga tapi neraka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan begini Bapak Ibu, ya. Coba perhatikan Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Mungkin saya bisa minta tolong di antara Bapak Ibu bisa membantu saya untuk membacakan ayat tersebut. Matius 12 ayat 33. Ditampilkan tidak apa-apa kalau dibaca. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, Iya, maka baik pula buahnya. iya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Iya, Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. dengar baik-baik, saya mau bilang begini kepada kita, untuk mengenali pohon dan jenisnya, Bapak Ibu sekalian, bukan lagi lihat dari yang namanya batangnya, ya. Untuk mengenali pohon dan jenisnya, bukan juga dilihat dari yang namanya daunnya, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengenali pohon dan jenisnya, bukan juga dilihat dari dahannya, tetapi untuk mengenali pohon dan jenisnya adalah dilihat dari buahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik, ini adalah prinsip yang penting, ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prinsip yang penting yang harus kita pahami bersama-sama Bapak Ibu. Suatu tanaman Bapak Ibu sekalian takkan mungkin dia berbuah dalam waktu singkat. Tapi sebuah tanaman itu, saya mau katakan, dia itu butuh proses. Sebuah tanaman itu butuh proses yang relatif panjang, tergantung apa? Tergantung pohon dan jenis tanamannya. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa berbuah, untuk hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, maka saya mau tekankan, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu membiarkan Tuhan memangkas dan membersihkan karakter atau kebiasaan hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, kalau dulu kita tidak bisa mengampuni, dulu sebelum kita mengenal Kristus masih memakai atribut kehidupan yang lama, kita tidak bisa mengampuni. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memakai atribut yang baru, maka yang tadinya tidak bisa mengampuni, kita bisa mengampuni. Dipangkas, dibersihkan, itu perlu proses. Tidak gampang seperti kita membalikkan sebuah telapak tangan. Contoh yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu kalau dulu katakanlah kita amit-amit, mohon maaf nih, dulu kita kaya, tapi kita sombongnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Tetapi setelah kita ditangkap oleh Tuhan, kena jamahan Tuhan dalam hal ini, kita tetap kaya, tapi kita tetap apa Bapak Ibu sekalian? Kita tetap rendah hati. Nah ini dia, kenapa? Sekali lagi ada perubahan dalam hal ini, ya. Yang ketiga contoh, kalau dulu kita kasar, kalau dulu kita emosian, kalau dulu kita cepat marah dalam hal ini, tetapi setelah kita memakai atribut baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita mengalami perubahan sehingga kita memiliki yang namanya kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pembersihan atau pemangkasan dari Tuhan ini, itu juga Bapak Ibu sekalian, itu bisa melalui yang namanya ujian, itu juga bisa melalui yang namanya masalah, itu juga bisa melalui yang namanya pencobaan demi pencobaan, tekanan hidup demi tekanan hidup. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau dulu
kita ada masalah, maka kita selalu bersungut-sungut. Seringkali kita menyalahkan si A, seringkali kita menyalahkan si B, seringkali kita menyalahkan keadaan, dan endingnya ujung-ujungnya kita marah dan menyalahkan Tuhan. Itu dulu sebelum kita dijamah oleh Tuhan, sebelum kita memakai atribut yang baru, ya. Nah, tetapi setelah kita memakai atribut yang baru, Bapak Ibu sekalian, mengalami perjumpaan dan jamahan Tuhan, maka kehidupan yang lama kita tanggalkan, kita lepaskan, kita memakai kehidupan yang baru berbeda, Bapak Ibu. Pada waktu kita mengalami yang namanya persoalan, mengalami yang namanya tekanan hidup, mengalami yang namanya pencobaan demi pencobaan, yang keluar dari mulut kita adalah bersyukur, sabar, bersyukur, sabar. Kenapa pada waktu engkau bersyukur dan sabar, disitulah kuncinya, engkau akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Berbeda, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dibersihkan itu sakit atau bagaimana Bapak Ibu? Sakit ya, setuju ya? Dibersihkan itu sakit Bapak Ibu. Sakit rasanya, aduh, bagi daging ini rasanya sakit Bapak Ibu sekalian. Ya, sakit dibersihkan secara daging pasti sakit. Tapi percayalah, semuanya itu mendatangkan kebaikan buat si Laban dan buat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pesan saya pada saat sore hari ini, saya mau tekankan, mari kita sama-sama mau belajar bersama-sama. Saya pun juga sampai detik sekarang belajar Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita semuanya dalam proses belajar. Saya mau tekankan, seberat apapun masalah yang kita alami, atau sesulit apapun situasinya, tidak perlulah kita menyalahkan orang lain, tidak perlulah kita menyalahkan si A, si B, dan si C. Tidak perlulah kita menyalahkan yang namanya keadaan. Apalagi kita marah kepada Tuhan dan bersungut-sungut kepadanya. Mari Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar yaitu bertekun, kita mau belajar sabar dan nanti-nantikan Tuhan. Maka itulah kunci untuk kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Saya mau tekankan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, badai boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, di saat masalah datang, engkau tetap ada di dalam prosesnya Tuhan. Percayalah, saya mau bilang, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan semuanya itu indah pada waktunya. Dengan baik-baik, ketika kita mau tunduk pada proses Tuhan, yang penting tunduk aja dah, ya. Kuncinya tunduk aja. Ketika kita mau tunduk pada proses Tuhan, maka Tuhan itu Bapak Ibu akan memberikan perhatian khusus buat kita. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau belajar tunduk pada proses Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan perhatian secara khusus buat si Laban. Oh si Laban anakku, engkau sabar, tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan engkau hadapi, tetapi engkau tetap sabar, engkau tetap bisa mengucap syukur. Maka aku akan memberikan perhatian yang secara lebih, perhatian yang secara khusus buat engkau. Kuncinya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu, saat engkau sedang diproses Tuhan, ya, mari Bapak Ibu sekalian, tetaplah rendah hati, tetaplah taat sama Tuhan, tetaplah tunduk sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saya percaya endingnya engkau akan tampil menjadi pemenang dalam hal ini. Amin. Setidaknya Bapak Ibu, setidaknya ada 3 buah yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya. Ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang percaya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya, ini yang harus kita hasilkan.
Yang kedua adalah yaitu buah karakter. Ini harus ada dalam diri orang percaya. Yang ketiga adalah yaitu buah pelayanan. Nah, ini akan kita lihat bersama-sama di saat sore hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu buah pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah pertobatan ini adalah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Kita itu harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Siapa yang tidak setuju? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati itu pasti Bapak Ibu disertai dengan bukti. Ya, disertai dengan bukti nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu perubahan hidup yang benar-benar bisa dilihat, ya, bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Dilihat, dirasakan oleh orang lain. Itu baru disebut dengan pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan itu bukan hanya di mulut saja, tetapi itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Oh, dulu dia ngeri. Wih, dulu dia kasarnya minta ampun. Oh, dia orang yang becat, orang yang alam, orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Tetapi pada waktu dia dijauh oleh Tuhan, beda Bapak Ibu, ya, beda. Dia diangkat, dia dipromosikan oleh Tuhan dalam hal ini. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yang disebut dengan pertobatan sejati. Ada perubahan di dalam hidupnya. Orang bisa melihat dan merasakan, wow, dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, karena jamahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Roh Kudus dalam hal ini. Nah, coba perhatikan Matius 3. Matius 3 ayat 8. Tolong saya dibantu bacakan ayat ini. Matius 3 ayat 8 bisa dibantu dibacakan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Iya, jadi garis bawahi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya kasih contoh kepada kita. Zakeus Bapak Ibu. Zakeus adalah contoh orang yang hidupnya telah berubah. Ya, hidupnya itu telah berubah. Dia mengalami titik balik Bapak Ibu. Ya, dia mengalami yang namanya titik balik dalam hidup. Setelah apa? Setelah dia berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perubahan hidupnya luar biasa dalam hal ini. Kalau dahulunya fokusnya hidup Zakeus adalah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, ya, bagi dirinya sendiri. Jadi hitungannya dia memperkaya dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian, ya. Namun berbeda setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka hidupnya berubah Bapak Ibu, ya. Maka hidupnya berubah, ia bertobat dan ada actionnya. Tidak hanya di mulut, tapi ada tindakannya, ada actionnya, yaitu di mana Bapak Ibu Alkitab bilang ia rela membagikan hartanya kepada orang lain. Ini Bapak Ibu bisa terjadi sekali lagi karena ia mengalami yang namanya kasih Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Zakeus mengalami jamahan dan kasih Tuhan. Sekali lagi, harta duniawi, ya, harta dunia tidak lagi menjadi tujuan utama dalam hidup Zakeus, melainkan Kristuslah yang menjadi tujuan utama di dalam diri Zakeus dalam hal ini. Jadi menghasilkan yaitu apa? Buah pertobatan. Yang kedua adalah buah karakter. Ya, ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, buah karakter Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, ini jujur, ya. Seringkali kita ini hanya menilai seseorang itu
dari fisiknya saja. Betul Bapak Ibu sekalian, ya. Kita melihat hanya kulit luarnya saja, dari segi fisiknya saja, ya, dari casingnya saja dalam hal ini. Faktor fisik seringkali menjadi faktor utama orang menilai sesamanya. Betul Bapak Ibu sekalian? Iya. Karena itu banyak orang mengandalkan tampaknya yang rupawan, mengandalkan yang namanya kecantikannya, mengandalkan yang namanya bodinya yang aduhai dalam hal ini, ya. Sebagai apa? Sebagai pendongkrak rasa percaya diri. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Akhirnya, ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, orang itu hanya memusatkan diri hanya kepada perkara-perkara jasmania saja. Bukan berarti perkara-perkara jasmania tidak penting, tetapi ujung-ujungnya mereka hanya memusatkan kepada perkara-perkara yang jasmania saja dan melupakan yang namanya perkara-perkara rohania. Ya, mereka hanya memikirkan hal-hal yang duniawi saja, yang sifatnya sebenarnya hal-hal yang duniawi itu sifatnya hanyalah sementara, daripada memperhatikan hal-hal rohani yang sifatnya kekal. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf sekali lagi. Untuk apa kita memiliki wajah yang rupawan? Untuk apa kita memiliki wajah yang ganteng? Untuk apa kita memiliki wajah yang cantik? Molor-molorkan waktunya Bapak Ibu, ya. Ada beberapa kali saya datang, nah, tetapi pada waktu itu saya mantapkan hati saya untuk datang ke sana. Tapi sebelumnya saya sudah doa puasa, saya sudah berdoa biar Roh Kudus yang menjamah bagi Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat ceritanya saya datanglah ke tempat orang tersebut Bapak Ibu, yang harganya Marga Huta Barat begitu, ya. Nah, kemudian saya benar-benar menangis Bapak Ibu. Pelan-pelan akhirnya saya masukkan firman Tuhan. Akhirnya dia membuka hatinya, ya. Dia membuka hatinya. Kemudian saya berikan nasihat-nasihat tentang firman Tuhan. Dan akhirnya dia hancur hati. Dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Kemudian dia menangisi hidupnya, meratapi hidupnya. Kemudian saya rangkul, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tidak sampai di situ, besoknya saya datang Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya dia berkata, saya siap untuk berangkat ke gereja kembali. Saya siap, saya membuka hati untuk berangkat ke gereja kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Nah, setelah suaminya ditangkap, ya, oleh Tuhan, ya, dijamah oleh Tuhan yang keras Bapak Ibu sekalian, hati yang keras, ya, dijamah oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Selang beberapa bulan Bapak Ibu sekalian, selang beberapa bulan istrinya dijamah oleh Tuhan, ya. Karena saya sering follow up, istrinya dijamah oleh Tuhan. Istrinya itu orang seberang, orang kedap Bapak Ibu, dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya istrinya juga mau melangkahkan kaki dan mengambil komitmen. Untuk apa? Untuk datang pada Tuhan dan melangkahkan kakinya untuk berangkat ke gereja mencari Tuhan. Nah, kemudian selang 8 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan, memang perlu proses yang cukup lama. Anak-anaknya pun juga dijamah oleh Tuhan, sekeluarga dijamah oleh Tuhan. Akhirnya mereka dimenangkan. Mereka bersama-sama sekeluarga, mereka datang kepada Tuhan, mereka datang ke rumah Tuhan, mereka dimenangkan dalam hal ini. Oleh karena itu saya mau bilang kepada kita pada saat sore hari ini, sungguh dahsyat kuasa Injil itu. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, saya mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat terakhir, ya, Ibrani 4 ayat 12 sebagai ayat terakhir. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Di sana dikatakan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Di sana dikatakan juga ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apakah keberhasilan ini oleh karena kehebatan Rasul Paulus yang bisa memenangkan jiwa yang begitu banyak? Saya katakan bukan Bapak Ibu sekalian.
sekali lagi, karena pekerjaan Roh Kuduslah, ya Bapak Ibu, pelayanan Paulus menjadi berhasil, bukan karena kehebatan, bukan karena kecakapan, bukan karena kepandaian Rasul Paulus, tetapi sekali lagi karena pekerjaan Roh Kuduslah pelayanan Paulus menjadi berhasil. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, tanpa campur tangan Tuhan, Bapak Ibu, ya, tanpa campur tangan Tuhan, pelayanan kita tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, sebagai kata-kata kalimat saya terakhir, andalkanlah Tuhan, ya, andalkanlah Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara, ya, andalkanlah Tuhan supaya apa? Supaya hidupmu menjadi berkat dan menghasilkan buah. Puji Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Iya, minta tolong. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Ya. Iya. Stephen bisa mungkin diawali Stephen kita. Mari kita sama-sama akan tujuan ini. Katakan Kau Tuhan jadi andalan.
Tadi sedikit ya bagus ya. Tadi duanya ada apa saja? Pertobatan. Katakan sebelumnya, ayo bertobatan, bertobat. Ayo bertobat. Biarin kalau ini berdua itu sekali. Ya. Yang kedua apa? Wah, Karakter. Ayo, katakan sebelahnya karakter. karakter. Yang ketiga Melayani. pelayanan. Ya. Sampai di tempat yang mana tadi teman-teman ada yang udah bertobat? Ada yang sudah punya karakter, duanya. Ada yang sudah pelayanan. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya itu dulu punya pohon mangga. Nah, pohon mangga saya itu berbuah dulu. Ya, ini namanya mangga mana lagi ya Bu ya. Ya. Nah, suatu hari mangganya itu hilang satu. Siapa kira-kira yang ambil dan makan buah mangga itu? Siapa? Ibu saya tuh ngomong, oh dicukup gitu, kan gitu. Tidak saya pon buah mangganya hilang nggak ngomong gini. Wah pasti ini buahnya dimakan pohonnya sendiri. Gitu nggak? Siapa di sini yang punya pohon? Kalau punya buah, kira-kira buahnya dimakan pohonnya sendiri nggak? Nggak mungkin ya. Pasti ada orang lain yang menikmati buah itu. Artinya tidak mungkin buah yang kita hasilkan itu untuk diri kita sendiri, nggak mungkin. Pertobatan, karakter, terus apa lagi, pelayanan itu untuk siapa? Untuk orang lain. Kalau kita bertobat, yang kena dampak siapa? Tadinya suka marah-marah, suka bohong, suka nipu, terus bertobat jadi baik, yang kena dampak siapa? Orang lain. Kalau kita jadi murah hati, punya karakter sabar, saya Pak Marno sabar. Saya merasakan buahnya sabar itu siapa? Siapa? Kalau Pak Marno sabar, yang merasakan buahnya siapa? Kalau saya murah hati, yang merasakan kemurahan hati saya siapa? Bukan. Ya. Kan itu maksud saya kan? Yang penting kita berbuat itu gak dimakan kita sendiri, yang merasakan orang lain. Kita bertobat, kita punya karakter yang sabar. Oh saya ini Pak Marno sabar. Siapa mau yang merasakan orang lain? Oh Bu Martin itu suka nasi telur, orangnya sekarang murah hati, kayak yang merasakan orang lain. Oh sekarang Ciksun melayani masak, tapi jadi apa gitu misalnya ya. Ini yang merasakan siapa? Orang lain. Jadi berbuah itu untuk orang lain, bukan diri sendiri. Ya, kalau kita berbuah pertobatan, kita berbuah karakter, kita berbuah pelayanan itu harus untuk orang lain. Tidak mungkin pohon makan buahnya. Kalau buahnya hilang, berarti yang ambil artinya itu berguna untuk orang lain. Jadi jangan sampai kita aku berbuah untuk diriku sendiri, nggak bisa. Namanya buah itu pasti untuk orang lain. Ya, ini ayatnya seperti ini. Katakan, demikianlah, baca bareng ya, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, orang bisa tahu, kemudian yang dimuliakan Bapak. Tadi kan katakan, dengan demikianlah Bapakmu dipermuliakan. Kalau kita berbuat banyak, maka kita menjadi bermuliakan gitu. Tindakan kita itu bisa mempermuliakan Tuhan, kebaikan buat kita. Oh saya Pak Marno baik, semoga Tuhan ini, oh Tuhan Yesus mempermuliakan Tuhan. Dan kalau kita berbuat kita jelek, kita mempermalukan. Ya, jangan mempermalukan Tuhan. Kita harus mempermuliakan Tuhan ya. Dan ada lagi yang penting, ini penting. Lukas 13.
Saya bacakan ya penutup ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya, kalau kita hidup dengan Tuhan tapi tidak pernah berbuah, dari Tuhan buahnya apa? Sabar ya ora, murah hati ya ora, bertobat ya ora, karakter ya enggak, pelayanan juga mau. Akhirnya Tuhan ngomong, untuk apa itu percuma? Depan. Tebang ya habis. Bahkan Jadi berbuah itu harus, bertobat itu harus, katakan bertobat itu harus, bertobat itu harus, karakter itu harus, karakter itu harus, pelayanan itu harus. ya. Rumah berkat ini terbuka untuk semua mau melayani ya, yang bisa masak ya masak. Nah, ada tambahan lagi. Itu kerdus itu isinya apa Pak? Isinya punya ya, kita mau buat program nabur, tapi misalnya di rumah saya punya beras banyak Pak, tak bawa 1,5 kilo di sini, boleh masukkan kerdus itu. Oh saya punya mie 3, aku menabur mie, bawa ke sini 1. Terus apa misalnya? Telur, saya punya telur di rumah seperempat, aku menabur 1 bawa situ, masukkan kerdus itu. Untuk siapa? Ya dari kita, untuk kita sendiri. Kalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan makan, misalnya kita bisa kasih mie, kita bisa kasih beras, kita bisa kasih tidak usah banyak-banyak, 1 gendong aja berasnya, telurnya 1 butir aja, mie-nya 1 aja. Nanti kalau ada saudara kita yang membutuhkan, kita bisa beri, ya kan? Tidak buat saya, ya tidak buat padahal, tapi untuk saudara kita sendiri yang membutuhkan. Saya tahu mungkin ada orang gila yang lewat belum makan, Pak Daud dimasak ini ya Pak Daud ya, atau ada saudara kita yang di sini, Pak Daud aku belum nggak punya uang buat beli makan. Oh ada berkat mini dari Ciksun kemarin ya, jadi Pak ayo dimasak jadi berkat, jadi buah ya, berbuah pertobatan, berbuah karakter, berbuah pelayanan, dinikmati banyak orang, Tuhan dipermuliakan ya. Kira-kira seperti itu aja pengumumannya. Cuma itu. Ada lagi? Ada? Oke. Besok Sabtu kita Sabtu lagi ya, tiap jam 4 sore. Ada pertanyaan? Gak ada? Ya kalau sudah gak ada, mari kita tutup dengan doa. Doa berkat, doa makan. Saya minta doa berkat hari ini Pak Budi. Kali doa makan saya. Nanti kita lanjutkan dengan apa. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Saya di sini saja. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadah rumah berkat, persekutuan rumah berkat, mulai dari awal sampai pada tuntasnya. Semua berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Hari ini Tuhan Yesus kami berdoa kepada Engkau, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, yaitu Bapak Lukas Bapak, yang dimana Bapak Engkau mempercayakan untuk mengembalakan, membimbing, mengarahkan, menuntun jemaat-jemaat atau anggota jemaat rumah berkat di tempat ini. Hamba berdoa khususnya untuk Bapak Lukas, Engkau memberkati beliau Bapak, di dalam kesehatan yang Engkau memberkati, dalam rumah tangganya Engkau memberkati, dalam ekonominya Engkau memberkati, dalam pelayanannya pun juga Tuhan memberkati. Bahkan apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapak terus Bapak Engkau alirkan urapan-Mu Bapak kepada hamba-Mu ini Bapak, dan biarlah lewat pelayanannya, lewat pengembalaannya di rumah berkat ini Bapak, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang
yang baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak, aku memberkati Bapak seluruh sini jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat hari ini. Kami percaya berkat yang besar yang datangnya daripada Allah itu turun melimpah atas kami sekalian pada saat sore hari ini. Berkati kami semua yang hadir pada saat hari ini. Berkati kesehatan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan dan Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat Tuhan atas kita sekalian, mulai hari ini, sore ini, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih.